ini Korea, kamu harus ikut Korea. Ada yang tolak, kamu orangnya ini nggak berani. Ternyata memang dia orangnya berani ya. Untuk agama sendiri tolak ya, berani melawan sama aku gitu. Nah, kalau melawan saya pernah juga dipaksain suruh makan bubur, ada isinya babi. Jahat memang aku. Jadi antum memaksa orang Islam makan babi? Iya. Kenapa antum maksa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semuanya apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah-curahkan keberkahan, rahmat, kasih sayang kepada antum sekeluarga. Semoga Allah memudahkan urusan antum semuanya dalam kebaikan dan semoga kita pun wafat dalam kondisi kebaikan, husnul khotimah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita terus mengajak sahabat semuanya untuk belajar dari banyak orang. Bukan hanya dari buku, bukan hanya dari madrasah, bukan hanya dari kampus, tapi dari orang-orang yang perjalanan hidupnya luar biasa. Dan pada rubrik kata UFK di Cinta Quran TV ini merupakan rubrik terpaling ditunggu-tunggu oleh sahabat Cinta Quran TV semuanya, selalu menghadirkan sosok-sosok yang menurut kita semuanya luar biasa. Hidupnya tidak biasa. Bukan orang biasa. Amazing people. Para penggerak perubahan. Saya hari ini bertemu. Sudah lama kenalan di sosial media. Masya Allah, beliau lagi di Indonesia. Sosok yang satu ini Masya Allah pembelajar. Mendatangi para ulama, mendatangi para guru. Bahkan bisa berbahasa Indonesia. Luar biasa ya. Keinginannya untuk mempelajari Islam luar biasa dan beliau akhirnya convert to Islam, memilih Islam menjadi jalan hidup beliau. Beliau adalah Muhammad Son dan alhamdulillah beliau sudah ada bersama saya dan hari ini khusus ngobrol-ngobrol tentang beliau, insyaallah. Siap ya? Udah bisa ya bahasa Korea ya? Gimana? Apa kabar? Apa? Annyeonghaseyo. Gini. I believe I can fly. Saya lucu deh. Ya, kenapa sih harus pakai gini? Ya. Annyeonghaseyo. Ya, baik, teman-teman semuanya, kita sapa Ko Son, insyaallah. Assalamualaikum, Ko. Insyaallah. Selama ini kita ketemu sosial media. Sekarang bisa ketemu di sini, Masya Allah. Teman-teman mirip Ustadz Felix ya. Ko, kapan mulai datang ke Indonesia? Sudah setahun saya. Setahun. Oh, setahun. Tapi pertama kali datang ke Indonesianya kapan? Pertama kali. Tahun 2002, Ustadz. 2002. Untuk ikut ayah saya kan udah lama di Indonesia, 25 tahun lebih. Oh. Di Medan, Sumatera Utara, Ustadz. Jadi ayah itu dari Korea, Ya. sudah ke Indonesia di Medan, kerja. Ya, awalnya niatnya kerja, lama-lama mungkin jatuh 25 cinta. tahun? Ya, mungkin jatuh cinta dengan Indonesia. Nggak balik-balik. Terus datang dari Korea, antum datang dari Korea. Daripada kamu nggak ada kerjaan di Korea, ayo coba ke sini gitu. Coba antum sapa dulu para pemirsa. Assalamualaikum. Pakai bahasa Korea boleh? Sama Ustaz. Boleh. Sama, salamnya sama. Boleh. Kalau muslim ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 안녕하세요. 저는 한국인 무슬림 무하마드 손입니다. Berarti asli Korea. 우스탄 여기 파티카림 선생님 만나가지고 공부하려고 여기 찐따꾸란 센터 공부 itu belajar. Kirain ke 공부한. Untuk mencari ilmu saya datang ke sini. Terus apa lagi? Coba. apa lagi? 저 여기 부산트렌에서 여기 공부할 거예요. 여기 선생님하고 같이. Artinya? 어? Artinya? Saya akan belajar di Cinta Quran Center. Masya Allah. Pondok pesantren. Allah. Ini udah di pamelinnya. Harus tuh, mau ya Ustaz. Bayangin santrinya aja dari Korea. Nah, jadi lanjutin nih. Ketika ayah udah sampai dari Korea ke Medan itu ngapain? Beliau kerja bisnis atau? Awalnya bisnis, buka pabrik. Bawa mesin 24 mesin. Tapi ya pabrik apa itu? Pabrik press, mesin press. Oh. Urusin besi-besi semua. Besi-besi. Steel.
ya. Di Korea. Namanya Queen Steel awalnya. Queen Steel. Korea, Indonesia, Steel. Oh, Jadi- keren banget ya. Korea Indonesian Steel. Ya keren. Raja ya. Ya keren, tapi belum mulai bangkrut. Gitu. Ya. Bangkrut. Kena tipu, mesinnya diambil, begitu ya. Jadi kehidupan ayah juga nggak mudah. Jadi beliau pun mungkin kebutuhan apa nggak tahu, rajin gereja, memang rajin gereja. Beliau agama apa? Agamanya Islam. Sebelumnya. Sebelumnya Kristen, Protestan. Tapi ayah akhirnya masuk Islam. Ya, udah Di tahun keberapa? tahun ayah saya nggak tahu sendiri ya. 5 tahun yang lalu. Oh, Waktu nikah baru. berarti lebih dulu masuk Islam ayah antum ya? Ayah, tapi masih gereja. Islam tapi ke gereja? KTP aja. Innalillahi. Untuk Nah, ini. nikah. Banyak, Dan kebanyakan begitu ya? kebanyakan. Hampir 99% begitu di Korea juga. Jadi 99% orang Korea masuk Islam itu masih ke gereja, nggak sholat ya? Oh itu nggak tahu, ke gereja apa nggak tahu. Tapi Tapi nggak sholat? kebanyakan itu waktu nikah datang ke masjid. Oh, Karena cuma sekedar untuk formalitas KTP saja. butuh sertifikat. Sertifikat nikah kalau mau nikah ya sama Setelah orang itu, Indonesia. Mereka Setelah nggak itu sholat. ya nggak pernah hubungi lagi. Omongnya baik-baik awalnya datang. Kalau udah dapat sertifikat udah nggak mau hubungi lagi gitu. Nah, setelah ayah itu datang ke Indonesia, baru antum diajak dari Korea ke Medan. Iya, Di situ belajar bahasa Indonesia. waktu tahun 2002 ayah saya udah 5 tahun apa 10 tahun ya. Kamu coba ke sini gitu. Kamu bisa kuliah di sini gitu ya. Oke. Jadi ada niat kuliah, habis itu terbang ke Medan, ambil jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya, tapi sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Saat itu saya nggak bisa bahasa Indonesia. Memang iya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu dia gimana di kampus nggak bisa bahasa Indonesia, tapi antum kuliah. Iya makanya Hah? nggak lulus saya. Hanya nggak lulus. Setahun. Ajarin. Iya kan saya bingung, antum nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Korea. Kan kuliahnya di kampus dosennya jelasin. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Ya. Makanya saya bisa bahasa Indonesia. Oh, akhirnya jadi Meskipun malah belajar bahasa. dosennya ajarin bahasa Inggris, Ya. saya dengarnya kan bahasa Indonesia. Oke. Dengerin bahasa Indonesia. Jadi akhirnya bisa bahasa Indonesia. Ya, nggak lancar sih waktu itu. Cuman bagus tuh, manis tuh. Kenapa? Mau gitu. Oh. Waktu itu balik ke Korea. Oh, Karena ada yang masa lalu jelek. Jadi saya balik sakit hati, patah semangat. Boleh tahu masa lalu jelek itu apa? Yang masa lalu jelek itu ya pacaran sama wanita Indonesia. Tapi ada terlibat narkoba, Oh nggak pernah. drugs, nggak? Itu mungkin gara-gara artis Korea itu orang Korea suka narkoba. Tapi padahal Korea beda jauh dengan narkoba. Nggak ada yang nggak segitu gampang mau narkoba. Oh gitu ya. Karena gimana ya? Kalau yang agak negatif terlalu apa ya? Egois. Makanya nggak mau makan sendiri rusak apa gitu. Nanti takutnya kayak orang narkoba kan ngeri ya kalau lihat. Iya. Jadi dari Medan nggak selesai pulang lagi ke Korea. Ya. Terus di Korea ngapain? Ya di Korea cari kerja. Kebetulan kalau saya cari kerja atau orang Indonesia. Jadi saat itu memang nggak meskipun sekarang juga nggak lancar, nggak segini levelnya bahasa Indonesianya. Ya. 17 tahun sampai kemarin pas masuk Islam, 17 tahun saya berteman sama orang Indonesia di Korea. TKI, Muslim Indonesia, semuanya. Makanya nggak tahu sejak kapan intinya bisa lah bahasa Indonesia. Iya, makanya ini bagus nih, lancar. Nggak pernah belajar, tapi Berarti selama di Korea banyak berteman dengan orang Indonesia. ya. Kenapa? Kok banyak berteman dengan orang Indonesia?
Saya Kan harus- Korea luas gitu. Kenapa temannya tanya orang Indonesia? saya harus tanya sama Allah ini gimana. Dan saya juga nggak tahu kenapa. Nah, Ada orang Indonesia antum berarti cinta Indonesia. ya Iya. cinta sih. Ada cinta, ada benci. Oh, ada benci juga. Kenapa benci? Ya banyak nyamuk. Oh, banyak nyamuk. Ya itu yang aku. Kalau panas sudah biasa. Oke. Nyamuknya Tapi itu. kalau banyak nyamuk, Ini badannya semua. waduh. Nggak tahu kenapa suka banget sama ayamnya. suka sama nyamuk. Ayam. Nyamuknya suka banget sama saya. Yo gitu. Saya dulu kalau bahasa sekarang ya saya mantan penista agama. Oh. Benci banget sama Islam. Kenapa benci? Pernah ya saya sudah kecil belajar begitu, Ustaz. Oh. Islam itu agama teroris, merendahkan wanita, Tuh. ribut, agama aneh-aneh, percaya Tuhan pasir. Itu yang saya sejak lahir saya belajar. Putar batu hitam, putar batu hitam, menyembah batu hitam begitu. Oke. Itu yang buat antum benci. Ya, bukan benci sih, otomatis, Nggak suka. otomatis nggak suka, benci, lihat orang meskipun teman, ini lagi asik ini, tiba-tiba mau sholat pergi kan. Bagi orang Korea kan aneh ya. Kalau tanya kamu kemana sholat? Iya. Awalnya ngerti, mungkin itu kan agama dia. Iya. Kan orang Korea kan sifatnya cuek, Cuek. nggak peduli. Yang penting saya gitu ya. Tapi udah berapa kali itu? Memang sehari berapa? Harus 5 kali mau gitu, kali, 5 waktu gitu. Marah aku. Nah. Kamu di depan bos, kamu berani nggak sholat? Padahal itu memang dia salah sih. Kalau ada bos dia nggak berani. Oh. Tapi Kalau ada saya bos kan dia cuma nggak berani. mandor saja. Ya. Kalau sama aku apalagi bisa bahasa Indonesia, saya sholat dulu gitu ya. Jadi aku ejek-ejek selalu. Berarti bos lebih tinggi daripada Tuhan kalian begitu. Waktu makan orang Korea kan habis kerja pasti minum, pasti makan. Memang hiburannya itu aja Iya. bagi orang-orang biasa. Kalau memang sejak lahir kaya mungkin beda juga ya, tapi nggak tahu kehidupan orang Korea biasa memang begitu. Saat itu pun ada yang nggak minum marah. Ini Korea, kamu harus ikut Korea. Ada yang tolak, kamu orangnya ini nggak berani. Ternyata memang dia orangnya berani ya. Untuk agama sendiri tolak ya, berani melawan sama aku gitu. Nah, kalau melawan saya pernah juga dipaksain suruh makan bubur, ada isinya babi. Jahat memang aku. Jadi antum memaksa orang Islam makan babi. Iya. Kenapa antum maksa? Kan semua makan, ada yang makan. Oh, dia Padahal nggak muslim, makan. tapi dia sendiri nggak makan. Jadi kirain saat itu saya pikir karena orang ateis lah. Meskipun Kristen umur 21 saya udah keluar dari Kristen. Saat di Medan diusir sama gereja karena repot Iya. tanya-tanya. Jadi memang saya sadar di dalam hati pasti ada siapa, pasti ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak masuk akal. Tapi ini bukan jelekin agama sebelumnya, tapi bagi saya nggak masuk akal itu. Saya sejak kecil belajar itu kayaknya ini loh. Jadi aku nggak gereja lagi. Padahal masih ngakui Kristen, tapi hidupnya kayak ateis. Oh. Kayak ateis. Agnostik. Jadi aku bingung. Ada ini pun Muslim. Ada ini pun katanya Muslim tapi tetap minum, tetap makan. Kok kamu sendiri? Kamu enggak. Jadi sok suci gitu kan? Ya gitu. Jadi makan nggak apa-apa. Akhirnya dimakan. Nggak makan. Tetap dia nggak makan. Pukul pun nggak makan. Pernah pukul-pukul juga. Apa kata dia nggak mau makan? Nggak dilarang dalam agama sendiri katanya. Saya kan tahu kata Allah. Sekarang paham, dulu nggak paham. Itu nama orang apa, nama Tuhan pasir saya nggak tahu. Ya suruh panggil. Mana Tuhan panggil? Siapa yang nggak boleh makan? Kenapa kamu nggak berani sama bos? Kenapa hanya berani sama kita gitu, Pak? Begitu suka. Begitu, bukan hanya dia. Saya cuma ingatnya yang terakhir, tapi dari dulu memang menghina teman-teman,
Nah, dari menghina, terus kemudian seperti itu, nah mulai tertarik sama Islam, terus syahadat itu ceritanya gimana? Sampai syahadat